Pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, terus Anda mungkin tadi sudah sempat curi-curi dengar tentang uang kecil bisa jadi uang besar. Supaya kita bisa menjadi andalan, itu mungkin saja terjadi. Anda harus simak lanjutan obrolan kita, tentu saja masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Iya, Angie, Ya. sebelum kita teruskan obrolan hari ini bersama Bapak Norman, Ya. ada teman kita yang mau bergabung nih. Oh, siapa yang mau gabung sama anak kompleks? Dia mau ikutan sharing juga Boleh soal dong, boleh investasi. dong. Temen les aku, Oh. masih seangkatan. Iya, Langsung iya, aja, iya, Junior Lim, masuk dong. Oh, apa kabar? Selamat bro, Om Bayu. Alah Om. Kan? Bilangin temen les, manggilnya Om. Saya tahu. Satu les kan, Junior sama Bayu. Tapi sebelum kita mau tanya dulu, Junior sendiri sudah termasuk sadar investasi atau sudah memiliki yang namanya investasi atau proteksi, Proteksi. kayak gitu-gitu gak sih? Oh, sudah. Udah ya? Udah, Oke. udah sadar. Oh, oke. Tapi belum masuk. Lo nggak apa-apa. Sadarnya dulu sih udah ya. Kesadarannya dulu. Tapi justru mungkin ya sekarang ini kan karena setelah menikah, mumpung baru mulai ya. Jadi kayaknya memang pas banget deh kalau dimulai dari sekarang. Jadi tidak terlalu besar. Seperti tadi kita bahas, uang Iya. kecil bisa jadi uang besar, ya kan? Mungkin makanya Junior Lim datang ke sini juga mungkin mau sharing dan mau tanya-tanya kali ya. Bener banget, mumpung ada Pak Norman, Iya. makanya sekarang mau nanya-nanya. Boleh. Silakan. Gitu. Jadi Pak, saya kan jadi ragu-ragu terus tuh Pak. Maksudnya saya udah tahu manfaatnya penting, bagus segala macam. Iya. Cuman kan tuh nggak terlihat Pak ya gitu Iya. kalau Iya. kita investasi atau proteksi kayak gitu. Jadi Betul. gimana tuh caranya Pak untuk menyiasati keraguan-raguan saya itu? Betul. Kalau seseorang misalnya baru membina rumah tangga, ya seperti kamu Oh, tadi, ya. Terus mesti diingat bahwa mungkin saya nggak bisa langsung beli rumah besar, kemudian mobil mewah dan segala macam. Jadi saya harus siapkan dari sesuatu yang sederhana, dari yang kecil dulu. Jadi sesuatu yang kecil itulah yang saya katakan tadi di dalam satu rumah tangga, suami istri, suami si pencari nafkah atau si istri juga pencari nafkah, dua-dua ini harus diproteksi. Betul. Kenapa harus diproteksi? Saya katakan tadi, kalau saya misalnya punya uang, misalnya contoh, setelah saya alokasikan dana untuk investasi proteksi saya itu adalah 10%, penghasilan saya misalnya saya naikkan 10 juta misalnya. Jadi 1 juta uang saya. Ya. Maka saya harus pilah-pilah. Saya bisa nggak beli proteksi untuk saya, asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa ini sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki. Karena kan kita harus jadi andalan untuk rumah tangga kita. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami. Tapi bagi saya anjurkan bagi kamu misalnya baru menikah, baru membina rumah tangga, beli proteksi yang dasar dulu. Jadi maksud saya kalau sampai terjadi apa-apa, ya musibah terjadi, bisa saja yang namanya kecelakaan, kemudian mengakibatkan masih hidup tapi cacat tetap. Iya. Nggak bisa cari nafkah juga. Iya, jadi nggak bisa cari Terganggu nafkah juga dan itulah harus kita dahulukan. Ini saya mau melompat dari proteksi ke investasi dulu nih Iya, Pak. iya. Tadi kan Pak Norman sempat mengatakan bahwa investasi itu bisa kita rasakan manfaatnya di jangka panjang, di masa depan gitu ya. Betul. Tapi ada nggak sih Pak investasi untuk jangka pendek dan kalaupun ada, apa bentuknya Pak? Biasanya untuk Ya, apa juga ya, ya tahu baik. ya. Kalau investasi jangka pendek memang sebenarnya banyak. Kalau kita bicara instrumen investasi, contoh misalnya, saya punya uang tadi 1 juta, ya saya mau taruh di mana ini? Saya bisa buat atau kerjasama dengan bank, ya. Kemudian taruh uang saya dalam bentuk deposito atau beli produk bank yang ada kaitannya juga dengan asuransi. Sekarang bank dengan asuransi melakukan kerjasama dalam berbagai macam hal, termasuk produk-produk bank juga dibundling dengan produk asuransi. Kita kasih kesempatan yuk buat penonton yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, banyak orang berpendapat bahwa asuransi itu membuang-buang duit, ya. Itu yang pertama. Nah, ada juga pendapat kalau kita menggunakan asuransi, kita tuh seperti hidup dalam ketakutan, seperti tidak ada imannya saja, seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana dari Bapaknya meyakinkan orang-orang yang berpendapat seperti itu? Oke. Dari bapaknya siapa nih? Bapaknya saya, bapaknya Bayu, Dari dari Pak Bapak. Norman. Terima kasih, Mbaknya. Terima kasih. Gimana Pak Norman? Wah, ini menarik ini nih, ini karena masih pertanyaan banyak sekali masyarakat yang beranggapan Iya. seperti Betul, itu ya Pak ya. Betul. Jadi saya pikir ini pertanyaan sangat mendasar karena perlu dipahami bahwa seseorang membeli produk asuransi bukan berarti dia membuang-buang uang atau menghambur-hamburkan uang. Ya, jadi mesti diingat. Contoh misalnya, saya beli mobil. Mobil ini saya pakai sebagai transportasi saya. Pada waktu saya nggak proteksi mobil saya kalau terjadi musibah,
bisa saja tabrakan, mobilnya rusak, maka saya harus keluar uang besar untuk memperbaiki. Kenapa nggak saya siapkan uang kecil untuk mengantisipasi kebutuhan yang bisa saja terjadi di kemudian hari yang saya nggak bisa prediksi. Musibah itu sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi risikonya dengan apa? Dengan kita dikasih kebijaksanaan tadi, siapkan uang kecil, jangan sampai musibah besar terjadi, saya harus pinjam-pinjam uang. Jadi sebenarnya kita bisa beranggapan gini, di saat kita membeli proteksi itu adalah kita membeli ketenangan dan juga kenyamanan. Betul. Nah, jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan kembali lagi, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita, jadi tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Di luar dari yang kewajaran itu juga perlu Malah bahaya dicermati. gitu, Pak, ya? Oh, Jangan sampai nanti ya karena teman ya udah saya taruh uang saya di situ. Padahal itu bisa berbahaya. Dipersembahkan oleh